Halo, pagi itu, saya merasa sinar matahari yang menyelinap masuk dari balik, jendela terasa begitu hangat. Cahayanya yang lembut dan manis, persis seperti daging buah sawo yang sudah matang, memanjang di atas lantai ruang tengah. Saya duduk di sofa dengan selimut menutupi lutut, menggigit sepotong apel yang semalam telah dikupas dan dipotong dengan rapi oleh menantu perempuan saya, sambil menonton televisi. Karena saya sering mengeluh sakit maag jika makan buah di malam hari, ia sengaja menyimpannya di kulkas dengan bungkus plastik agar saya bisa memakannya di pagi hari. Teksturnya yang renyah dan air buahnya yang manis begitu pas menggambarkan kebaikan hati Ayu, menantu saya. Ibu, bersandar, ke sini ya. Biar Ayu pijat. Bahkan semalam sebelumnya, ia masih duduk menempel di samping saya, memijat kaki saya yang bengkak. Akibat bekerja keras seumur hidup di ladang dan mengurus warung makan, tubuh saya sering protes. Jika cuaca mendung, lutut dan pinggang saya pasti terasa ngilu. Untuk saya, setiap malam Ayu selalu merendam kaki saya di air hangat dan memijatnya dengan penuh kasih sayang sebagai rutinitasnya. Bima, anak laki-laki saya, kadang menegurnya, "Kamu kenapa sih? Bikin capek dirimu sendiri saja." Tetapi Ayu malah membalas, "Apanya yang capek kalau ibu merasa enakan? Mas Bima tuh yang harusnya lebih perhatian sama ibu. Dia adalah anak yang cerdas dan berhati mulia. Bagi saya, dia bukan sekadar menantu, melainkan anak perempuan saya sendiri, satu-satunya putri yang sangat saya sayangi di dunia ini." Soal rumah ini pun sama. Ketika saya memutuskan untuk menghibahkan apartemen yang saya beli dari hasil banting tulang seumur hidup ini kepada anak laki-laki dan menantu saya, tetangga-tetangga berdecak heran, memperingatkan saya bagaimana nasib saya di hari tua nanti, tapi saya percaya pada Ayu. Walaupun anak laki-laki saya kadang tidak peka, saya tahu Ayu tidak akan pernah membiarkan saya terlantar di jalanan. Dan benar saja, begitu nama di sertifikat. Di balik nama, Ayu langsung menggenggam tangan saya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu nggak meragukan kami, kan? Rumah ini secara surat-surat saja atas nama kami. Ini akan selamanya jadi rumah ibu, dan kami akan selalu merawat ibu di sini. Ibu paham, kan?" Sambil berkata begitu, Ayu jugalah yang memasangkan lemari pakaian terbaik di kamar saya dan meletakkan pot-pot tanaman hias yang cantik di dekat jendela. Bagaimana mungkin saya tidak menyayangi menantu seperti itu? "Ibu, hari ini jadwal ke rumah sakit, jangan lupa ya. Nanti pas jam makan siang Ayu jemput." Suara riangnya saat memakai sepatu di lorong depan sebelum berangkat kerja masih terngiang di telinga saya. Ia tidak pernah mengabaikan keluhan sekecil apapun tentang lutut saya yang ngilu, dan sudah membuat janji temu di klinik ortopedi terkenal sejak beberapa hari lalu. "Iya, hati-hati di jalan, nanti siang kita makan yang enak saja di luar," jawab saya. "Aduh, ngapain beli di luar, Bu? Ayu, sudah beli bahan-bahan di pasar kemarin buat masakin ibu soto ayam kampung kesukaan ibu. Nanti Ayu pulang cepat, ibu harus ikut ya, jangan sampai telat." Saya tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi percakapan terakhir dan janji terakhir saya dengan Ayu. Saat jam makan siang baru saja lewat, alih-alih suara, pintu depan terbuka, telepon rumah berdering nyaring. "Oh, mungkin dia telepon, karena bakal telat," pikir saya sambil mengangkat gagang telepon dengan santai. Namun, dari seberang telepon, bukan suara ceria Ayu yang terdengar, melainkan suara tangisan Bima yang panik. Ibu, gimana ini Bu? Bima, kamu kenapa? Suaramu kenapa? Ada apa?" "Ayu, Ayu ada di sebelahmu, pernahkah kalian merasakan jantung seolah jatuh terhempas ke lantai?" Saya bahkan tidak sadar saat sisa potongan apel di tangan saya jatuh begitu saja. Mendengar rentetan pertanyaan panik saya, Bima terdiam lama dan hanya bisa terisak. Karena frustrasi dan cemas, saya berteriak, "Bicara, Nak, ada apa?" Setelah menelan tangisnya, dengan suara gemetar Bima melontarkan kalimat yang cukup untuk meruntuhkan seluruh sisa hidup saya. Ayu, Bu. Ayu terpeleset di tangga apartemen. Sekarang di UGD, dan dokter bilang kita harus siap dengan kemungkinan terburuk. Ibu." Setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi. Saat saya sadar, semuanya sudah berakhir. Tangan Ayu yang sudah dingin, wajahnya yang tertutup kain putih, dan anak laki-laki saya yang terduduk menangis histeris di lantai seolah kehilangan akal. Anak perempuan saya, Ayu, pergi meninggalkan saya begitu saja di hari yang cerah itu, tanpa bisa menepati janjinya. Selama 3 hari berturut-turut, rumah duka dipenuhi dengan air mata dan aroma air mawar serta bunga melati. Bima benar-benar terlihat seperti suami paling malang di dunia. Ia membungkuk, menyambut para pelayat sampai pinggangnya, rasanya mau patah, memeluk foto almarhumah sambil meratap, "Maafkan aku, sayang," lalu pingsan, dan begitu terus. Berulang-ulang.
Orang-orang yang melihatnya ikut bersedih, berdecak iba, padahal mereka pasangan yang harmonis, kasihan sekali. Bagaimana dia bisa hidup setelah ditinggal istrinya di usia semuda ini? Saya pun memegangi dada yang terasa hancur melihat keadaan putra saya dan ikut menangis bersamanya. Anakku sangat mencintai istrinya. Tuhan sungguh tidak adil memisahkan orang-orang baik, ini. Namun, ada satu momen singkat yang luput dari perhatian semua orang yang sedang tenggelam dalam duka. Saat itu, teman-teman dekat Ayu yang sudah seperti saudara kandung datang. Mereka memeluk foto Ayu dan menangis histeris. Ayu, kenapa jadi begini? Kamu sudah titip pesan ke kami untuk selalu jaga ibu, jangan biarkan ibu sendirian, tapi kenapa kamu malah pergi duluan? Saat saya melangkah maju untuk menenangkan anak-anak yang wajahnya sudah basah oleh air mata itu, tanpa sengaja, saya melihat wajah Bima yang membelakangi para pelayat. Di wajahnya yang seharusnya berkerut karena duka, dalam sekejap kilatan kekesalan dan rasa muak melintas begitu jelas. Itu benar-benar terjadi sekelip mata. Bima langsung kembali menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan meratap lebih keras, seharusnya aku membahagiakanmu. Lebih dari ini, saya meyakinkan diri sendiri bahwa saya pasti salah lihat, bahwa kesedihan dan kelelahan yang luar biasa ini membuat saya berhalusinasi. Itu putra saya. Anak laki-laki saya yang begitu menyayangi dan mencintai Ayu, tidak mungkin dia berekspresi seperti itu. Namun, benih kecurigaan yang terlanjur mekar itu sulit untuk dipadamkan. Hari itu, setelah acara tahlilan, hari ketiga selesai, kami kembali ke rumah yang kosong. Rumah tanpa suara tawa, Ayu terasa lengang dan sunyi seperti gua raksasa. Saat saya duduk melamun di sofa menatap tanaman-tanaman yang biasa dirawat Ayu, Bima diam-diam datang dan duduk di sebelah saya. Di tangannya ada secangkir wedang jahe hangat. Ibu harus makan dan jaga kesehatan. Kalau ibu terus begini, ibu bisa jatuh sakit. Ayu di surga juga pasti tidak ingin melihat ibu begini. Bagaimana ibu bisa selera makan? Buka dan tutup mata. Wajah Ayu terus terbayang, jawab saya. Makanya, Bu, karena itu, bagaimana kalau kita mulai membereskan barang-barang Ayu sekarang? Nada bicaranya sangat hati-hati, tetapi di telinga saya, kata-kata itu terdengar sangat terburu-buru. Pemakaman baru selesai 3 hari yang lalu. Apa yang mau dibereskan secepat ini? Ibu masih ingin melihat sisa-sisa kenangan Ayu. Kalau masuk ke kamarnya, rasanya aroma tubuhnya masih ada. Ibu tidak bisa. Ibu, Bima tahu. Hati Bima juga hancur rasanya. Tapi kalau ibu terus melihat barang-barang Ayu, ibu bisa sakit. Kenangan yang berat harus cepat dilepaskan, begitu kata orang. Biar Bima yang urus semuanya. Ibu tidak usah memikirkan apa-apa, istirahat saja. Ini juga demi kebaikan Ayu. Bima melontarkan kata-kata yang seolah-olah mengkhawatirkan kesehatan saya. Tetapi saya tidak bisa menyetujuinya. Barang-barang itu bukan kenangan yang berat, melainkan waktu-waktu berharga yang saya habiskan bersama Ayu. Di setiap helai pakaian, buku, dan kosmetik yang belum habis terpakai, tersimpan kenangan tentang dirinya. Tidak, saya menggeleng tegas, menatap lurus ke mata anak saya. Barang-barang Ayu, ibu sendiri yang akan membereskannya. Sambil menyentuhnya, satu persatu, mengingat lagi apa yang dia sukai, apa yang dia sayangi, dengan begitu ibu baru bisa merelakannya pergi. Kamu jangan sentuh apapun, ini tugas, ibu. Mendengar ketegasan saya, kali ini saya melihat dengan sangat jelas bagaimana wajah Bima langsung menegang. Ekspresi yang sama persis dengan yang saya lihat di pemakaman. Ada rasa panik dan kekecewaan yang tak bisa disembunyikan, seolah rencananya berantakan. Tapi itu hanya sesaat, sedetik. Kemudian ia kembali menundukkan kepala dengan wajah penuh duka. Baiklah, Bu, kalau itu mau ibu, silakan, tapi jangan memaksakan diri. Kalau ibu capek, panggil Bima kapan saja. Ia lalu bangkit dan masuk ke kamarnya. Saya tertinggal sendirian di ruang tengah, lama merenungkan ekspresi terakhir. Anak saya. Mengapa orang yang sedang berduka begitu terburu-buru ingin menyingkirkan barang peninggalan istrinya? Mengapa dia bereaksi seperti itu saat saya bilang akan membereskannya sendiri? Saya tidak ingin curiga. Dia anak saya, satu-satunya. Tetapi firasat buruk yang merayap di sudut hati tak bisa saya hindari. Saya pun bangkit dan membuka pintu kamar Ayu. Udara dingin menyambut, namun aroma khas Ayu seolah masih tertinggal di sana. Ya, aku harus melakukannya sendiri. Barang-barang terakhir yang ditinggalkan Ayu harus dibereskan oleh tanganku, bukan orang lain. Saya bertekad kuat, tanpa sedikit pun membayangkan bahwa di dalam kamar itu, tersembunyi kebenaran yang akan menghancurkan seluruh hidup saya. Saat saya melangkah masuk, aroma pelembut pakaian lavender kesukaan menantu saya langsung tercium. Rasanya seperti Ayu sedang bersembunyi di suatu tempat dan akan muncul sambil tersenyum. Ibu sudah pulang,
sampai-sampai saya tanpa sadar, mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Namun kamar itu kosong, hanya barang-barang yang kehilangan pemiliknya yang tetap diam di tempatnya. Saya berdiri cukup lama di ambang pintu, membiarkan keheningan itu meresap ke dalam tubuh. Air mata menggenang, tapi saya menggigit bibir menahannya. Ini bukan waktunya menangis. Ini saatnya mengukir setiap kenangan terakhir Ayu ke dalam mata, tangan, dan hati saya. Saya mulai dengan membuka pintu lemarinya. Pakaian-pakaian Ayu semuanya, sederhana dan rapi. Tidak ada warna mencolok atau merek mahal. Sebagian besar, dibeli setelah tawar-menawar di pasar Tanah Abang, atau hasil membandingkan harga, dengan teliti di toko online. Hanya ada satu gaun butik mewah yang dibelikan, Bima tahun lalu untuk ulang tahun ke-70 saya, yang tampak mencolok di tengah-tengah lemari. Saya ingat saat itu. Ketika Bima memaksa membelikan gaun itu, Ayu melihat harganya dan langsung menolak panik. Aduh, Mas Bima, bagaimana? Aku bisa pakai ini? Uang segini mending buat beli jaket hangat buat ibu. Kamu juga sesekali harus pakai baju bagus. Memangnya kamu nggak malu selalu pakai baju pasar, bantah Bima. Malu kenapa? Aku suka kok baju yang aku pakai sekarang. Ibu, mending ini di-refund saja. Uangnya kita pakai buat makan enak, ya? Pada akhirnya, Ayu mengalah karena keras kepalanya Bima, tapi karena sayang pada gaun mahal itu, ia hanya memakainya 2 kali dalam setahun, sekali saat syukuran ulang tahun saya, dan sekali saat pernikahan kerabat beberapa waktu lalu. Selebihnya, ia menyimpannya dengan hati-hati di dalam plastik penutup. Saya membelai kain lembut gaun itu. Di atas kainnya, saya bisa merasakan betapa baiknya hati menantu saya, yang selalu berhemat untuk dirinya sendiri, namun mendahulukan saya dan suaminya. Anak yang begitu pengertian dan hemat, saya mulai melipat pakaian-pakaian itu dan memasukkannya ke dalam kardus. Setiap kali menyentuh pakaian yang menyimpan aroma Ayu, kenangan saat kami pergi ke pasar bersama, memasak ketupat saat lebaran, dan mengobrol hingga larut malam di ruang tengah, terputar bagai kaset di kepala saya. Saya menggigit bibir mencoba menahan tangis, tapi air mata panas akhirnya menetes deras ke pipi. Saya memeluk pakaian itu dan menangis tanpa suara cukup lama. Ketika saya baru saja menata hati dan hendak membereskan rak bagian bawah lemari, jari saya menyentuh sesuatu yang keras di balik tumpukan sweater usang yang paling dalam. Dengan hati-hati saya menyingkirkan sweater-sweater itu, dan sebuah kotak kayu kecil yang belum pernah saya lihat sebelumnya muncul. Kotak kayu berwarna coklat tua, seukuran 2 telapak tangan yang ditangkupkan. Tidak ada hiasan apa pun, permukaannya halus, tapi ada gembok tua yang terkunci rapat di salah satu sudutnya. Apa ini? Sejak kapan Ayu punya barang seperti ini? Saya memiringkan kepala, memeriksa kotak itu dari berbagai sisi. Ayu adalah anak yang tidak pernah punya rahasia dari saya. Dari cerita remeh tentang teman-temannya sampai masalah pertengkaran rumah tangga, ia ceritakan semuanya pada saya. Tapi kotak ini, seingat saya belum pernah saya lihat. Apa ini hadiah dari Bima? Atau barang lamanya sebelum menikah? Segala macam pikiran melintas di benak saya. Saya membawa kotak itu ke ruang tengah, dan tepat saat itu berpapasan dengan Bima yang baru keluar dari kamarnya. Melihat kotak di tangan saya, otot wajah anak saya terlihat sedikit menegang. Ibu, itu apa? Hah? Oh, ini, ibu temukan, waktu beres-beres lemari Ayu. Apa ini? Kamu yang belikan? Mendengar pertanyaan saya, Bima tampak berpikir sejenak, lalu melambaikan tangan seolah itu bukan apa-apa. Oh, itu, paling cuma kotak tempat Ayu simpan barang-barang, rongsokannya. Kayaknya dia sudah punya dari sebelum kita nikah, bukan apa-apa. Kok Bu? Begitu? Tapi kenapa dikunci begini? Kuncinya di mana? Kunci? Entahlah, mungkin sudah hilang. Soalnya itu barang lama. Buang saja Bu. Isinya, pasti cuma barang rongsokan berdebu. Bima mengatakan itu sambil berusaha memalingkan wajah dari kotak tersebut. Tapi, saya melihatnya dengan sangat jelas. Sorot matanya, meski sangat tipis, benar-benar bergetar. Dan suaranya saat menyuruh saya membuangnya terdengar, terburu-buru. Bohong. Anak saya sedang berbohong pada saya. Firasat seorang ibu, yang telah hidup bersamanya puluhan tahun tidak pernah meleset. Tidak. Biar, bagaimanapun ini barang Ayu, masa dibuang begitu saja. Kalau ketemu kuncinya kan, bisa dibuka. Saya sengaja berbicara sambil menatap lurus ke wajah Bima. Anak, saya menghindari tatapan saya dan pura-pura terbatuk. Entahlah. Bima juga, nggak tahu di mana. Ibu, Bima keluar sebentar ya, mau cari angin. Bima bergegas keluar melalui pintu depan seperti orang melarikan diri. Mendengar suara pintu ditutup dengan keras, saya yakin firasat saya tidak salah. Ada
sesuatu di dalam kotak itu. Sesuatu yang menurut anak saya tidak boleh saya lihat dan yang pasti itu bukan sekadar rongsokan. Saya kembali ke kamar Ayu. Sejak saat itu, saya mulai menggeledah setiap sudut kamar seperti mencari harta karun. Saya mencoba mengingat kebiasaan Ayu meletakkan barang. Dia anak yang sangat teliti dan rapi. Barang penting tidak akan diletakkan sembarangan. Pertama-tama saya membuka laci meja kerjanya. Buku harian, buku kas rumah, tangga, dan berbagai kwitansi tertata rapi. Tapi tidak ada kunci. Saya juga mencari di bawah tempat tidur dan laci lemari, namun nihil. Sekitar 1 jam berlalu, saya terduduk di kursi meja rias Ayu untuk mengatur napas. Di cermin, terpantul wajah seorang tua renta yang kusut masai, berlumuran keringat dan air mata. Apa yang sedang kulakukan? Apa mungkin anakku benar, ini bukan apa-apa dan aku saja yang terlalu berlebihan? Sempat terpikir begitu. Tapi saya segera menggeleng. Tidak, ekspresi Bima tadi sama sekali bukan ekspresi biasa. Saya memutuskan untuk membuka laci meja rias untuk yang terakhir kalinya. Laci pertama, laci kedua. Segala macam kosmetik dan aksesori tertata rapi di dalam pembatas. Saat saya membuka laci ketiga, laci tempat menyimpan lipstik dan cat kuku saya menariknya sampai batas maksimal dan tanpa sengaja saya melihat sesuatu menempel di dinding bagian dalam laci. Sebuah kunci perak kecil direkatkan kuat dengan selotip bening. Jantung saya berdegup kencang. Ini dia, Ayu memang sering menyembunyikan hal-hal penting di tempat yang dalam dan tidak terlihat oleh orang lain. Dengan tangan gemetar saya melepaskan selotip itu dan menggenggam kuncinya. Sensasi dingin logam terasa jelas di telapak tangan. Saya berjalan kembali ke ruang tengah tempat kotak itu berada. Setiap langkah terasa berat, seolah saya sedang memindahkan batu bertonton. Saya berdiri di depan kotak kayu di atas meja, mengambil napas dalam-dalam, dengan tangan bergetar saya memasukkan kunci ke lubang gembok. Dan perlahan, sangat perlahan, saya memutarnya. Suara klik kecil terdengar dan gembok itu terbuka. Sambil menelan ludah, saya membuka tutup kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada benda-benda yang sama sekali di luar dugaan saya. Bukan perhiasan, berkilau atau uang simpanan rahasia yang disembunyikan dari suaminya. Kotak itu hanya berisi sebuah pemutar MP3 model lama yang sudah usang dan penuh bekas, sentuhan tangan, serta selembar kertas lusuh yang sepertinya sudah dilipat dan dibuka berkali-kali. Saat saya membuka kertas itu perlahan, saya menyadari bahwa itu adalah brosur sebuah panti werda di pinggiran Bogor. Di sana terdapat foto bangunan yang agak kumuh, dengan tulisan besar biaya terjangkau, fasilitas terbaik dan kami meringankan beban keluarga Anda. Apa ini? Kenapa Ayu menyimpan barang seperti ini? Benda yang disembunyikan lebih rapat dari perhiasan sampai dikunci gembok, ternyata cuma MP3 usang dan brosur panti werda murahan, diliputi kecemasan dan kebingungan yang tak terjelaskan. Saya menatap kosong ke dalam kotak cukup lama. Saya sama sekali tidak tahu bahwa ini adalah pintu neraka yang akan menghancurkan keseharian saya, yang damai menjadi kepingan tak tersisa. Di depan dua benda yang tergeletak di dalam kotak itu, saya berdiri, mematung layaknya batu. Pikiran saya kosong, tak ada satupun yang bisa saya cerna. Situasi di depan mata ini sama sekali tidak masuk akal. Ayu saya, anak, yang lebih menyayangi, dan menuruti saya dibanding siapapun, kenapa dia menyembunyikan brosur panti werda kumuh ini seolah itu harta karun? Apa mungkin dia sudah bersiap-siap untuk berjaga-jaga jika nanti saya tua dan sakit-sakitan? Tidak, itu tidak mungkin. Ayu selalu berkata, Ibu, jangan khawatir. Ayu akan merawat dan bertanggung jawab atas ibu sampai akhir. Kenyataan bahwa anak seperti itu memiliki brosur, fasilitas yang terlihat memprihatinkan ini sangatlah bertolak belakang. Saya mengambil brosur usang itu terlebih dahulu. Bekas lipatan yang berulang kali, tampak jelas, dan sudut-sudut kertasnya sudah aus. Ini membuktikan seberapa lama, dan seberapa sering Ayu memandangi kertas ini. Saat saya membukanya, foto bangunan tua yang pudar mulai terlihat. Itu adalah panti werda yang lokasinya sangat terpencil, jauh di pedalaman Bogor. Tulisan biaya terjangkau tercetak, sangat besar, dan frasa meringankan beban keluarga juga terlihat mencolok. Tanpa sadar saya tertawa getir. Beban keluarga, saya tidak pernah sekalipun berpikir bahwa saya adalah beban bagi Ayu, dan Ayu pun tidak pernah sekalipun menganggap saya merepotkan atau membebani. Lalu kenapa? Apa alasannya Ayu menyimpan secarik kertas usang ini dengan digembok? Pikiran saya mulai kusut. Apakah dia mencari tahu diam-diam dari Bima? Kenapa? Apakah anakku yang ingin mengirimku ke panti werda, dan Ayu berusaha mencegahnya? Meskipun saya tahu itu
Imajinasi yang tak masuk akal, pikiran buruk itu terus merambat dan membesar. Ekspresi canggung Bima di pemakaman, sikapnya yang terburu-buru ingin membereskan barang, dan kepanikannya saat melihat kotak ini, kembali melintas di kepala. Saya meletakkan brosur Pantiwerda itu, dan mengambil benda lain di dalam kotak, pemutar MP3 usang. Bodi plastik peraknya sudah tergores di sana-sini, dan layar kecilnya tertutup debu. Sekilas pandang, ini model yang sangat tua. Saya heran, kenapa Ayu masih menyimpan barang kuno ini, padahal anak-anak muda zaman sekarang mendengarkan lagu lewat ponsel pintar. Saya menekan tombol daya, tapi tidak ada reaksi. Baterainya pasti sudah benar-benar mati. Saya membawa MP3 itu kembali ke kamar Ayu, dan mulai membongkar laci yang berisi kabel-kabel dan barang bekas. Kabel pengisi daya ponsel lama, earphone yang kusut, berbagai macam kabel tak jelas. Setelah lama mencari, akhirnya saya menemukan kabel charger lama yang cocok dengan MP3 itu. Setelah meniup debunya, saya mencolokkan kabel ke stop kontak dan menyambungkannya. Setelah melihat tanda pengisian daya berkedip-redup di layar kecilnya, barulah saya bisa menghela napas lega. Sambil menunggu daya terisi, saya mondar-mandir di ruang tengah dengan gelisah. 1 menit terasa seolah 1 jam. Apa yang ada di dalam mesin kecil itu? Apa itu lagu-lagu kesukaan Ayu? Atau ada rekaman sesuatu yang lain? Fakta bahwa benda itu disembunyikan bersama brosur Pantiwerda terus mengganggu pikiran saya. Sekitar 30 menit. Kemudian, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan kembali masuk ke kamar Ayu. Saya mencabut MP3 itu dari charger dan memasangkan earphone lusuhnya ke telinga saya. Dengan jari bergetar, saya menekan tombol putar. Bersamaan dengan suara desis statis, suara yang sangat saya kenal mengalir ke telinga saya. Maksudku, begini loh, lauk ini terlalu asin. Nggak bagus buat darah tinggi ibu. Nggak asin mas. Selera Mas Bima saja yang aneh. Lagi pula ibu suka kok masakan ini, itu suara Bima dan Ayu. Percakapan suami istri yang sangat normal, seperti yang biasa terjadi di meja makan. Saya sempat merasa lega sejenak. Apa saya terlalu sensitif? Apa benar kata Bima ini cuma barang rongsokan? Tapi percakapan selanjutnya langsung menghempaskan semua pikiran itu. Ibu, kamu ini setiap hari membicarakan ibu melulu. Rumah ini kan rumah, ibu. Maksudku, sekarang ini rumah kita. Aku ini kepala keluarga, apa salahnya sih kalau kamu dengar kata-kataku sedikit saja? Mas Bima, jaga bicaramu, rumah. Ini hasil keringat ibu seumur hidup. Beliau cuma memberikannya pada kita. Kita harus bersyukur seumur hidup. Bagaimana bisa mas bicara begitu? Suara mereka berdua perlahan mulai meninggi. Saya menahan napas, memusatkan seluruh saraf saya pada percakapan di earphone itu. Bersyukur? Bersyukur buat apa? Toh pada akhirnya harta itu akan jatuh ke anak laki-lakinya juga. Hanya karena aku menerimanya lebih cepat. Kenapa aku harus berterima kasih seumur hidup? Aku mau pakai rumah ini untuk hal yang lebih besar. Bisnisku, mimpiku. Kamu nggak peduli, kan sama mimpiku? Bisnis apa maksudmu? Mengirim ibu ke Pantiwerda dan menjadikan rumah ini jaminan pinjaman bank? Itu yang kamu sebut mimpi? Itu bukan mimpi, itu namanya durhaka, Mas. Pantiwerda, kata itu menembus telinga saya bagaikan belati, jantung saya serasa runtuh. Firasat terburuk saya, skenario yang paling tidak ingin saya bayangkan, ternyata adalah kenyataan. Durhaka? Berisik. Zaman sekarang semua orang hidup begitu. Orang tua dirawat di fasilitas Pantiwerda, biar nyaman, dan anak-anak menjalani hidupnya sendiri. Kamu ini pikirannya terlalu kuno, makanya nggak maju-maju. Meskipun semua orang di dunia ini begitu, kita nggak boleh begitu. Bagaimana ibu memperlakukan kita selama ini? Waktu kamu sakit, waktu bisnismu gagal. Siapa yang selalu ada di sampingmu, memberi dukungan? Bagaimana bisa kamu tega membuang ibu hanya karena uang? Aku tidak akan pernah setuju. Ayu terdengar menangis. Menantu saya berjuang mati-matian melawan anak kandung saya sendiri demi melindungi saya. Pandangan mata saya mulai kabur. Hah, setuju? Apa peduliku sama persetujuanmu? Sertifikat rumah ini sudah atas namaku, kamu nggak tahu? Aku tahu. Tapi aku juga nggak akan diam saja. Kalau kamu benar-benar berniat mengirim ibu ke panti, aku akan ceritakan semuanya pada ibu. Aku akan bongkar semua rencanamu. Setelah penolakan tegas Ayu, keheningan sejenak terjadi, dan suara Bima yang memecah keheningan itu sama sekali bukan suara anak laki-laki yang saya kenal seumur hidup, itu adalah suara iblis, lebih dingin dari es dan lebih licik dari ular. Kalau kamu terus-terusan nentang aku terpaksa bilang sendiri sama ibu. Aku akan bilang kalau kamu yang mau buang ibu ke Pantiwerda. Dengan begitu, kamu pasti bakal diusir dari rumah ini.
Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Apa yang dikatakan anak kurang ajar ini? Ayu yang mau membuangku ke panti Werda, dia mau memfitnah menantuku, lalu membuatku mengusir menantu yang sudah kuanggap anak sendiri dengan tanganku sendiri, darah rasanya mendidih naik ke ubun-ubun. Mas Bima, kamu benar-benar orang yang mengerikan. Suara penuh keputusasaan Ayu terdengar. Dan jawaban terakhir Bima benar-benar mencabik-cabik jantung saya. Ya, kalau begitu, sepertinya kamu yang harus diam duluan. Selamanya. Diam untuk selamanya. Dengan kata-kata itu, rekaman terputus. Saya membeku di tempat, bahkan lupa untuk mencabut earphone dari telinga saya. Semua suara di dunia seakan lenyap, dan hanya gema suara anak saya yang berbisik selamanya yang terus berputar-putar layaknya kutukan iblis. Kematian Ayu bukan sekadar kecelakaan. Anak kandung saya, darah daging saya sendiri, bajingan mengerikan, itu telah. Kemarahan dan rasa dikhianati membuat seluruh tubuh saya gemetar, hebat. Napas saya sesak, saya terhuyung-huyung, berpegangan pada dinding untuk berdiri. Kemudian saya berjalan ke ruang tengah dan mengangkat gagang telepon. Tangan saya bergetar terlalu hebat sehingga berkali-kali saya salah menekan tombol. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya saya berhasil menekan 3 angka, 1, 1, dan 0. Di tempat itu, demi menyeret putra saya ke kursi pengadilan, dengan tangan saya sendiri, saya memanggil polisi. Tangan yang baru saja meletakkan gagang telepon itu bergetar hebat seperti daun tertiup angin. Otak saya kacau balau, memikirkan apa yang baru saja saya lakukan. Melaporkan anak anak laki-laki saya satu-satunya ke polisi, tapi saya tidak menyesal. Kata-kata terakhir Bima yang terngiang jelas di telinga saya, bisikan iblis. Selamanya itu, menghapus semua keraguan. Itu bukan sekadar ancaman, itu adalah niat jahat yang nyata. Dan Ayu jelas-jelas telah menjadi korban dari niat jahat tersebut. Entah berapa lama berlalu, bel pintu berbunyi keras. Saya menyeret tubuh yang kaku untuk membukakan pintu. Di luar, berdimba 2 petugas polisi berseragam. Satu pria parubaya yang tampak berpengalaman, dan satu lagi polisi muda yang wajahnya masih terlihat lugu. Apakah benar ini kediaman Ibu Tari? Kami mendapat laporan dari alamat ini dan langsung meluncur, kata detektif yang lebih tua, sambil menatap saya dari atas ke bawah. Di matanya, saya bisa melihat keraguan, dan sedikit rasa terganggu, seolah berpikir kenapa wanita tua ini memanggil polisi. Saya mempersilakan mereka masuk. Ibu, apakah ada yang terluka, atau ada yang berbuat rusuh? Tanya polisi muda dengan raut wajah khawatir. Tapi dari matanya, saya juga membaca ketidakpercayaan di balik simpati itu. Mereka sepertinya menduga saya adalah orang tua yang berhalusinasi karena duka mendalam akibat kematian menantunya, atau sekadar iseng menelepon karena kesepian. Silakan duduk. Saya mencoba menstabilkan suara saya yang gemetar dan menunjuk ke sofa. Saya pun duduk berhadapan dengan mereka. Saya melapor karena anak laki-laki saya. Mendengar perkataan saya, kedua polisi itu saling berpandangan. Detektif yang lebih tua mengerutkan kening dan bertanya, "Anak ibu? Apakah anak ibu melakukan kesalahan pada ibu?" "Anak saya. Sepertinya anak saya telah membunuh menantu saya." Saat kata-kata itu keluar dari mulut saya, udara di ruang tengah seolah membeku. Wajah kedua polisi itu jelas terlihat bingung. Polisi muda menatap saya dengan tatapan kasihan, sementara detektif tua itu menghela napas panjang. "Ibu, kami mengerti ibu sedang terguncang karena kehilangan menantu yang sudah seperti anak sendiri, tapi ibu tidak boleh bicara sembarangan. Anak ibu juga pasti sangat terpukul sekarang." Benar saja, mereka tidak mempercayai saya. Sangat jelas bahwa mereka menganggap ini adalah delusi seorang tua yang kehilangan akal sehat karena sedih. Saya merasakan bibir saya kering karena marah. Pikiran saya masih waras. Saya bicara begini bukan karena saya sudah gila. Saya punya buktinya. Saya bangkit dan mengambil pemutar MP3 dari kamar Ayu, lalu meletakkannya di atas meja. Di dalam sini, rekaman suara anak saya yang mengancam menantu saya terekam semuanya. Ada bukti nyata bahwa anak saya berencana mengirim saya ke panti Werda, dan saat Ayu menolaknya, anak saya bilang dia akan membungkam Ayu selamanya. Melihat ketegasan saya, kedua polisi itu tampak ragu sejenak. Detektif tua itu mengambil MP3 dengan tatapan curiga dan membolak-baliknya. "Ibu, apa barang ini? Masih bisa menyala?" "Bisa. Saya sendiri yang sudah mengeceknya. Coba dengarkan. Kalau Bapak dengar, Bapak akan tahu bahwa perkataan saya benar." Mendengar desakan saya yang putus asa, polisi muda itu dengan hati-hati mengambil MP3 dari tangan seniornya. Ia memasang earphone ke telinganya dan menekan tombol putar. Awalnya tidak ada perubahan ekspresi yang berarti di wajahnya, tetapi begitu rekaman mencapai bagian pertengahan, perlahan wajahnya mulai menegang.
matanya membesar, dan mulutnya sedikit terbuka. Saat kalimat terakhir Bima diputar, polisi muda itu terperanjat dan langsung mencabut earphone dari telinganya. Komandan. Ini. Dengan wajah pucat, ia menyerahkan satu sisi earphone kepada detektif tua itu. Sang detektif, dengan setengah ragu, memasangnya ke telinga, dan ekspresinya berubah persis seperti polisi muda tadi. Kerutan di dahinya mendalam, dan matanya yang tadinya penuh keraguan kini menatap tajam. Setelah rekaman selesai, ia terdiam cukup lama sambil menatap saya dan MP3 itu. Bergantian, dialah yang akhirnya memecah keheningan berat di ruang tamu itu. Bribda, ambil kantong barang bukti. Suaranya benar-benar berubah, menyadari bahwa situasi ini tidak main-main. Polisi muda dengan sigap mengeluarkan kantong plastik barang bukti dari tasnya, dan detektif tua yang sudah memakai sarung tangan memasukkan pemutar MP3 dan brosur Panti Werda ke dalamnya dengan hati-hati. Ibu, kami harus membawa anak ibu ke kantor polisi sebagai saksi. Apakah ibu tidak keberatan? Panggil dia sekarang juga. Jawab saya tanpa ragu sedikit pun. Beberapa saat kemudian, setelah menerima telepon dari polisi, Bima pulang. Melihat ada polisi di depan pintu, ia terkejut dan langsung berlari ke arah saya. Ibu, ada apa ini? Kenapa ada polisi di rumah kita? Ibu sakit? Oh, akting tak tahu malu macam apa itu. Saya terlalu muak hingga tak bisa berkata-kata. Padahal baru saja saya mendengar suara iblis yang mendorong menantu kesayangan saya menuju maut, kini di depan saya dia memasang wajah anak paling berbakti di dunia. Saudara Bima, Anda harus ikut kami ke kantor polisi, sebentar. Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan terkait kematian almarhumah, Saudari Ayu. Mendengar ucapan detektif itu, wajah Bima memucat. Ia menatap saya dan polisi, bergantian sambil terbata-bata. Kematian Ayu? Itu kan cuma kecelakaan, memangnya saya kenapa? Ibu, apa yang ibu bilang pada polisi? Ia memohon pada saya dengan wajah seolah-olah mau menangis keras. Ibu, tolong sadarlah, ibu lagi berhalusinasi karena terlalu sedih kehilangan Ayu. Bagaimana bisa ibu mencurigai anak sendiri? Bagaimana mungkin aku tega menyakiti Ayu? Bima memeluk kaki saya dan mulai meratap. Saya bisa melihat pandangan para polisi kembali goyah. Mungkin mereka kembali lemah melihat akting air mata anak saya yang menyayat hati itu. Saya menatap dingin putra saya dari atas ke bawah. Lalu, saya menepis tangannya yang memegang kaki saya, dan dengan nada paling dingin yang belum pernah saya keluarkan seumur hidup, saya berkata, yang harus sadar itu bukan aku, tapi kamu, bajingan. Tangisan Bima seketika berhenti. Ia menatap saya dengan wajah syok. Pergi sana, dan akui semua perbuatanmu. Katakan dengan mulutmu sendiri, apa yang sudah kamu lakukan pada Ayu? Melihat tatapan tajam dan nada suara saya, yang takkan goyah lagi, Bima menutup mulutnya rapat-rapat. Polisi memperhatikan kami berdua sejenak, lalu memegang kedua lengan Bima dan membangunkannya. Saudara Bima, tolong tenang dulu, mari kita bicarakan baik-baik di kantor. Begitulah, Bima digiring keluar rumah oleh polisi. Saya tertinggal sendirian di ruang tamu yang lengang, menatap hampa pintu depan yang tertutup rapat dengan suara keras. Sekarang pertarungan telah dimulai. Anak saya pasti akan menggunakan segala macam kebohongan untuk menyangkal kejahatannya dan dunia. Mungkin tidak akan langsung mempercayai kata-kata seorang ibu tua, tapi tidak apa-apa. Saya telah bersumpah pada udara dingin ruang tamu ini, bahwa saya akan mempertaruhkan segalanya untuk membalaskan ketidakadilan yang menimpa Ayu. Sejak saat itu, waktu di dalam rumah terasa berhenti. Rumah tanpa anak laki-laki, itu sekilas tampak damai, tetapi kedamaian itu lebih seperti ketegangan mencekik. Sebelum badai tiba, saya duduk terjaga semalaman di sofa, di tengah kegelapan. Pekat, hanya detak jam dinding yang terdengar nyaring, layaknya detak jantung saya sendiri. Polisi mulai menginterogasi Bima dengan mengandalkan kesaksian saya dan file rekaman yang telah dibayar Ayu dengan nyawanya. Namun saya tahu, itu saja tidak akan cukup. Anak laki-laki saya bukan orang sembarangan. Dia, bajingan yang akan memutar lidah ularnya, merangkai kebohongan untuk mengelabui polisi, dan menggunakan uang untuk menyewa pengacara hebat guna mencari celah hukum. Dia adalah orang yang bisa menangis darah menuntut keadilan di depan saya, sementara di belakang saya tersenyum sinis merencanakan langkah selanjutnya. Saya tidak bisa hanya duduk diam, menunggu hasil penyelidikan polisi. Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa membersihkan nama Ayu kini hanyalah saya. Keesokan paginya, saya memaksa tubuh yang semalaman tak bisa tidur ini untuk bangkit. Tanpa mencuci muka, saya berpakaian dan keluar rumah. Tujuan saya adalah bank di ruko dekat perumahan. Semalam suntuk, pikiran saya hanya terpaku pada satu hal. Di rekaman itu,
Bima dengan jelas berteriak akan menjadikan rumah ini sebagai jaminan pinjaman modal usaha. Saya harus memastikan sendiri apakah ucapan itu benar atau sekadar bualan belaka untuk mengancam Ayu. Saya pikir, ini akan menjadi tolak ukur pertama untuk melihat sejauh mana keserakahan bajingan itu menjalar. Pintu otomatis terbuka, dan saya disambut oleh hembusan AC yang dingin serta dengung kesibukan orang-orang di dalam bank. Sambil mengambil nomor antrean dan duduk menunggu di kursi yang keras, tanpa sadar saya mencengkeram erat buku tabungan di tangan. Buku tabungan bersampul coklat yang sudah usang dan pudar. Sejak masa muda saya menabung mati-matian untuk membeli rumah ini, hingga bertahun-tahun membayar cicilannya. Buku ini berisi seluruh suka duka hidup saya. Uang ribuan rupiah yang lecek dari hasil berjualan sayur di pasar, hingga upah recehan dari pekerjaan serabutan. Dengan uang itulah saya membeli rumah ini, dan kemudian menyerahkannya untuk kebahagiaan masa depan keluarga anak saya. Mengetahui bahwa anak itu berniat menggunakan rumah ini untuk menikam saya, dan menantu saya dari belakang, jantung saya seakan membeku karena dikhianati. Antrean nomor 132, silakan menuju teller. Nomor saya dipanggil, dan saya duduk di depan pegawai wanita muda di loket. Setelah melihat KTP dan mendengar permintaan saya, pegawai itu memasang wajah serba salah seperti yang sudah kuduga. Mohon maaf, Ibu. Karena saat ini Ibu bukan pemilik sah rumah tersebut, secara hukum kami tidak bisa memperlihatkan informasi perbankan putra Anda. Anda harus datang bersama beliau. Saya diam mendengarkan penjelasan pegawai itu, lalu memotongnya dengan pelan dan meletakkan buku tabungan saya yang sudah usang di atas meja teller. Mbak, rumah itu saya beli dari hasil menabung bertahun-tahun. Dan sebagian besar cicilannya dibayar lewat buku tabungan ini. Masa muda saya, air mata saya, seumur hidup saya ada di rumah itu. Rumah itu memang sudah saya hibahkan ke anak saya. Tapi, sebagai ibu, saya harus tahu apa yang sudah dilakukan anak saya dengan rumah itu. Persetan dengan hukum atau apapun, ini rumah saya dan ini hak saya. Tolong dicek. Suara saya sama sekali tidak bergetar. Ketegasan saya, yang seumur hidup tak pernah memelas pada siapapun, membuat pegawai muda itu bingung, dan akhirnya membawa saya ke ruangan kepala cabang di bagian dalam. Kepala cabang itu adalah pria parubaya yang tampak berwibawa. Dia mendengarkan cerita panjang lebar saya dalam diam, lalu menghela napas panjang sebelum mulai berbicara dengan hati-hati. Karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, saya tidak bisa memberikan rinciannya, tapi memang benar ada pengajuan pinjaman dengan jaminan rumah tersebut. Sebenarnya, sekitar sebulan yang lalu, Bapak Bima mengajukan pinjaman dengan nominal sangat besar atas nama modal usaha. Secara dokumen, semuanya tidak ada masalah. Tapi, kami membatalkannya di tahap persetujuan akhir. Dibatalkan? Kenapa? Katanya tidak ada masalah dengan dokumennya, meskipun bukan atas nama bersama, istri beliau, mendiang Ibu Ayu, terdaftar sebagai kepala keluarga di alamat tersebut dalam kartu keluarga, sehingga persetujuan dari pasangan sangat diperlukan. Pegawai kami sudah berkali-kali menghubungi Ibu Ayu, tapi kami dengar Ibu Ayu menolak keras memberikan persetujuan sampai akhir. Beliau bilang, rencana bisnis suaminya terlalu ceroboh, dan beliau tidak akan membiarkan rumah yang ditinggali ibunya dijadikan jaminan bank. Karena itulah, pinjaman tersebut akhirnya tidak bisa dicairkan. Mendengar perkataan kepala kabang, saya merasa pandangan saya berputar. Semua potongan teka-teki meledak seperti kilatan cahaya di kepala saya, dan membentuk satu gambar mengerikan yang utuh. Bima butuh uang dan ingin menjadikan rumah ini jaminan, tapi Ayu saya berdiri mempertaruhkan segalanya untuk mencegah hal itu terjadi. Ayu bukan sekadar pengganggu biasa bagi Bima, dia adalah penghalang aliran uang yang harus disingkirkan. Baru saat itulah saya benar-benar mengerti dari mana asal mula kebencian dan niat jahat yang sedingin es di rekaman suara. Bima, saya membungkuk berterima kasih berkali-kali pada kepala cabang dan keluar dari bank. Di tangan saya ada salinan catatan konsultasi pinjaman Bima. Ini adalah pisau pertama yang akan mencekik leher bajingan itu. Tapi ini belum cukup. Bima pasti akan bersikeras bahwa itu cuma kecelakaan belaka, tragedi tak disengaja di tengah pertengkaran suami istri. Saya harus menghancurkan alibinya secara total. Polisi sempat bilang bahwa Bima bersaksi saat Ayu jatuh, tetangga sebelah rumah, blok 502, melihat Ayu terhuyung seolah pusing lalu terjatuh sendiri. Saya pun menuju ke rumah nomor 502 itu dan mengetuk pintunya. Setelah beberapa kali bel ditekan, pintu terbuka sedikit, terhalang rantai pengaman. Wajah seorang wanita muda yang tampak ketakutan muncul dari balik celah pintu. Begitu melihat saya, dia seperti mau langsung menutup pintunya. Kembali. Siapa ya?
Ibu yang tinggal di 502, kan? Saya Ibu Tari dari rumah sebelah. Bisa kita bicara sebentar? Ah, maaf, saya lagi sibuk. Bisa datang lagi nanti saja? Wanita itu menghindari kontak mata dan bicaranya terbata-bata. Saya menyelipkan kaki saya di celah pintu yang hampir tertutup. Lalu saya menatap lurus ke matanya dan berkata, "Ibu juga kenal Ayu, kan? Setiap kali berpapasan di jalan dia selalu menyapa duluan, dan pas lebaran sering bagi-bagi kue dan buah. Dia anak yang sangat baik dan cantik, tapi anak itu mati dengan tidak wajar. Kalau ketidakadilan ini tidak diluruskan sekarang, arwah anak itu tidak akan tenang. Sebagai tetangga, tidakkah ibu ingin membantunya pergi dengan tenang untuk terakhir kalinya? Ibu juga punya anak, kan?" Mendengar nada putus asa saya dan kalimat terakhir tentang memiliki anak, wanita itu ragu sejenak. Sambil menghela napas panjang, ia melepas rantai pintu dan mempersilahkan saya masuk. Sambil menggigit kuku, dengan cemas, dia menyuruh saya duduk di kursi meja makan, sementara dia berdiri agak jauh. "Ibu, sebenarnya saya nggak lihat apa-apa, saya bohong." "Tidak lihat? Lalu, kenapa ibu bilang begitu ke polisi?" "Malam itu, saya dengar suara orang berantem keras banget dari rumah ibu. Suara suaminya bentak-bentak istrinya, terus ada suara barang pecah. Saya ketakutan, jadi saya diam saja. Tapi, tiba-tiba ada suara brak, keras banget. Saya kaget, terus ngintip dari jendela. Pas itu, Mbak Ayu sudah tergeletak di tangga teras, dan suaminya berdiri panik, nggak tahu harus ngapain. Jadi ibu tidak lihat Ayu sempoyongan dan jatuh sendiri? Ibu cuma mikir, oh, kecelakaan pas lagi berantem? Terus, kenapa ibu bohong?" "Mas Bima, suaminya Mbak Ayu, datang ke rumah saya malam itu juga. Dia bawa parsel buah, terus berlutut mohon-mohon. Dia bilang istrinya memang sering pusing, dan kalau ketahuan mereka lagi berantem pas kecelakaan itu, dia bakal repot. Dia takut dituduh jadi pembunuh. Dia mohon supaya saya bilang kalau istrinya pusing dan jatuh sendiri. Katanya, kalau ada orang meninggal, berurusan sama polisi itu nggak enak, kan?" Suami saya juga bilang, "Ya udahlah bantu saja, biar cepat beres." Jadi karena saya takut juga, akhirnya saya bilang begitu ke polisi. "Saya minta maaf banget Bu, saya berdosa." Wanita itu akhirnya terduduk di lantai dan menangis. Saya tidak memarahinya, saya hanya mendekat dan menyentuh pundaknya dengan pelan. Lalu dengan suara lemah saya berkata, "Tolong, datanglah ke kantor polisi dan katakan sama persis, seperti yang ibu katakan pada saya barusan. Saya jamin, ibu tidak akan kena masalah apa-apa. Demi almarhumah Ayu, saya mohon. Ibu juga tidak mau hidup dengan perasaan bersalah seumur hidup menutupi kebenaran, kan?" Tetangga wanita itu menangis cukup lama, lalu akhirnya mengangguk. Saya keluar dari rumahnya dan langsung menuju kantor polisi. Di tangan saya ada 2 pisau tajam yang akan membuktikan motif anak saya dan menghancurkan alibi palsunya. Detektif yang menangani kasus ini mendengarkan cerita saya, memeriksa dokumen bank, dan mencatat niat tetangga untuk mengubah kesaksiannya. Ia terdiam, dengan bibir terkatup rapat. Matanya tak lagi menatap saya sebagai orang tua, renta yang sedang berduka. Dia menatap saya sebagai pemburu gigih yang menggali kebenaran kasus ini, satu-satunya orang yang bisa membersihkan nama korban. "Ibu luar biasa. Bagian-bagian yang hampir kami lewatkan, ibu temukan semuanya." Detektif itu menatap saya dengan penuh hormat, lalu dengan hati-hati, menyampaikan sebuah fakta baru. "Sebenarnya, kami meminta autopsi ulang, dan sebagian hasilnya keluar hari ini. Di tubuh almarhumah saudari Ayu, ditemukan sedikit kandungan obat. Itu obat yang mudah dibeli di apotek tanpa resep dokter, biasanya dikenal sebagai obat tidur atau penenang ringan. Kalau itu saja memang sulit dijadikan bukti, tapi ditambah dengan bukti-bukti yang ibu bawa hari ini, ceritanya jadi sangat berbeda." "Obat tidur." Mendengar kata-kata itu, seluruh bulu kuduk saya berdiri. Saya teringat. Belum lama ini Bima beralasan susah tidur, dan sering membeli obat penenang dari apotek, lalu mencampurnya ke teh dan meminumnya. Ternyata obat itu disiapkan untuk Ayu. Bajingan itu, anakku telah mencekoki Ayu dengan obat itu. Membuat kesadarannya kabur, lalu sengaja mengajaknya bertengkar di dekat tangga hingga Ayu salah langkah. Ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan yang direncanakan dengan sangat matang. Saya tak sanggup meneruskan pikiran saya, dan hanya menggigit bibir. Detektif itu menepuk pundak saya. "Ibu, serahkan sisanya pada kami." Alibi Bima sudah hancur total. Motif yang jelas dan bukti tak langsung sudah terkumpul. Sekarang tinggal tugas kami membuatnya buka mulut. Langkah kaki saya saat keluar dari kantor polisi terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Tapi hati saya tetap berat.
kebohongan anak saya memang akan segera terungkap, tapi di sudut hati saya, ada bayang-bayang keraguan lain yang semakin pekat. Uang besar yang mau dipinjam Bima, mungkinkah dia akan memakai semua uang itu sendirian? Apakah tidak ada kaki tangan lain dalam rencana rakus dan kejam itu? Di ujung kecurigaan itu, saya mulai takut jika saya akan menemukan wajah orang yang paling tidak ingin saya hadapi. Alibi Bima telah hancur, dan motif kejahatannya sudah jelas. Polisi kini melihatnya bukan sekadar saksi, melainkan tersangka utama, dan mulai mengintensifkan pemeriksaan. Ibu pada umumnya mungkin akan menyerahkan semuanya pada polisi dan menunggu hasil. Tapi kecemasan di hati saya tak kunjung reda. Sepulang dari kantor polisi, selama berhari-hari saya memikirkan jumlah uang yang ingin dipinjam Bima. Sebesar apapun untuk modal usaha, jumlah itu terlalu besar untuk ditanggung sendiri oleh pegawai kantoran biasa seperti Bima, seolah-olah dia merencanakan hal besar ini dengan orang lain. Siapa orang lain? Itu? Potongan-potongan kecurigaan yang berserakan di kepala saya mulai menyatu, menunjuk ke arah yang sangat tidak saya inginkan, arah yang selama ini selalu saya hindari. Wajah Rina terus terbayang di depan mata saya. Rina, anak perempuan saya, jika membuka mulut selalu saja mengeluh pada saya. Berbeda dengan Bima yang menjadi anak kesayangan, Rina anak yang serakah dan mudah iri sejak kecil. Ibu selalu saja merhatiin Mas Bima sama Mbak Ayu. Aku ini anak ibu bukan sih? Mas Bima, dibeliin rumah gede, aku mau bayar kontrakan saja ibu nggak mau bantu. Rumah itu, dihibahkan semua ke Mas Bima, ibu nanti tuanya mau gimana? Emang Mbak Ayu bakal rawat ibu selamanya? Dia itu cuma pura-pura baik demi hartanya doang. Rina tidak pernah suka pada Ayu. Kalau saya sedang mengobrol akrab dengan Ayu, dia pasti datang mencari-cari kesalahan dan bersikap menyebalkan. Kalau saya menyisihkan lauk lebih banyak untuk Ayu, bibirnya pasti maju dan ngambek berhari-hari. Dulu, saya hanya menganggap itu kecemburuan konyol seorang adik yang merasa kasih sayang ibunya direbut oleh kakaknya. Saya memaklumi sikap kekanak-kanakannya. Nanti kalau sudah menikah dan punya anak, dia pasti sadar, pikir saya sambil terus menerima keluh kesahnya. Tapi sekarang, saat saya mengingatnya lagi, mungkin itu bukan sekadar cemburu, itu mungkin rasa iri dan keserakahan yang hitam legam, merasa bahwa harta yang harusnya jadi miliknya, dan kasih sayang ibunya telah dirampas secara utuh oleh wanita tak jelas asal usulnya. Masa sih? Nggak mungkin. Segila-gilanya dia sama uang. Masa dia bersekongkol sama kakaknya? Saya menggeleng keras. Mustahil kedua anak kandung yang kulahirkan bekerja sama melakukan hal sekejam ini. Saya menenangkan diri berkali-kali, tapi kecurigaan, begitu mulai tumbuh, akan merambat tak terkendali dan memakan jantung saya. Uang pinjaman Bima. Uang itu lebih dari cukup untuk melunasi utang Bima, dan menyisakan banyak uang untuk membuka butik pakaian yang selalu diidam-idamkan Rina. Saat menyadari bahwa keserakahan mereka bisa jadi saling terkait, bulu roma saya berdiri. Saya harus memastikannya. Saya harus membuktikan sendiri dengan mata kepala saya bahwa Rina tidak terlibat dalam semua ini. Jika dia tidak terlibat, saya akan lega. Tapi, kalau ternyata dia terlibat, saya tidak sanggup memikirkan apa kelanjutannya. Saya mengeluarkan beberapa lauk dari kulkas dan membungkusnya dengan rapi. Lalu, saya menuju rumah Rina. Saya sengaja tidak mengabarinya sama sekali. Saya ingin datang tiba-tiba untuk melihat wajah aslinya, wajah yang tak dibuat-buat. Sesampainya di depan rumah petak lamanya, saya menekan pintu yang sudah saya hafal dan masuk diam-diam. Rina ibu datang. Rina yang sedang rebahan di sofa, sambil main ponsel terlonjak kaget melihat kedatangan saya yang mendadak. Ibu, loh, ibu, kok tumben gak ngabarin? Suara anak saya terdengar tegang, tidak seperti biasanya. Dan saat itulah, saya menyadari ada yang berbeda di ruang tamunya. TV tabung usia 20 tahun yang dulu ada di sana, kini diganti dengan TV layar, datar super besar keluaran terbaru yang menempel di dinding. Di dapur ada mesin pembuat kopi baru yang mengilap, dan di atas sofa tergeletak tas tangan berlogo, merek mewah yang tampak sangat mahal, dibuang begitu saja. Ini bukan barang-barang yang wajar dimiliki oleh keluarga pas-pasan yang istrinya selalu merengek kurang uang. Wah, barang bagusnya banyak nambah nih, dapat dari mana? Semua ini, suamimu lagi banyak duit ya? Saya bertanya santai sambil mengangkat tas mewah yang sepertinya baru dibeli. Rina setengah merampas tas itu dari tangan saya, menghindari tatapan saya dan tergagap. Ah, itu aku beli. Murah dari teman yang udah bosan pakai. Kalau TV itu, dikasih Mas Bima. Mas Bima? Memangnya Bima punya uang dari mana beliin kamu beginian? Dia ngurus dirinya sendiri saja, belum benar. Ya, katanya bisnisnya lagi lancar, dapat bonus, gitu.
Ih, ibu kenapa sih kepo banget sama urusan rumah tangga orang? Bikin pusing aja. Rina memarahi saya dengan nada kesal, tapi reaksi over defensifnya itu malah semakin membesarkan kecurigaan saya. Saya menghela, napas panjang dan menjatuhkan diri ke sofa di seberang Rina dengan lemas. Lalu, saya mulai melakukan sandiwara terbesar sekaligus terakhir dalam hidup saya. Rina, ibu harus gimana? Ibu harus gimana sekarang? Saya menutupi wajah dengan kedua tangan dan sengaja mengguncangkan bahu, pura-pura menangis. Terkejut dengan tingkah saya yang tiba-tiba, Rina menatap saya kebingungan. Ibu kenapa? Ada apa lagi sih? Gara-gara urusan masmu itu, polisi manggil ibu terus. Kemarin ibu dipanggil, hari ini suruh ke sana lagi. Kayaknya polisi mulai curiga. Sama ibu? Parah banget. Hah? Polisi curiga sama ibu? Kenapa? Nggak masuk akal. Nada suara Rina meninggi. Saya melanjutkan akting tangis saya yang menyedihkan. Mereka kayaknya mikir ibu sama Ayu tuh selama ini nggak akur. Dan karena Ayu mau ngirim ibu ke panti werda, mereka mikir ibu emosi terus dorong Ayu dari tangga. Rina, masmu itu cuma mikirin cara buat nyelamatin dirinya sendiri. Ibu, sekarang harus gimana? Kalau begini terus, ibu bisa beneran masuk penjara. Ibu, nggak terima? Gimana ini? Saya sengaja memutarbalikkan fakta. Saya bilang Ayu yang mau buang saya ke panti, dan saya yang dituduh jadi pembunuhnya. Mendengar akting putus asa saya, Rina terlihat bingung sejenak. Tapi sedetik kemudian, saya tidak melewatkan raut wajahnya yang tadinya muram berubah menjadi cerah. Jelas sekali dia merasa lega karena panah kecurigaan yang seharusnya mengarah pada dirinya dan kakaknya kini malah nyasar ke ibunya. Rina mendekat dan menepuk punggung saya dengan canggung, berbicara dengan nada, seolah-olah dia pahlawan yang iba. Enggak, Bu. Nggak mungkin gitu. Ngapain ibu lakuin itu? Udah, ibu nggak usah khawatir. Dan tepat pada detik itu juga, dia masuk sepenuhnya ke dalam jebakan saya. Karena merasa aman dan ketegangannya mengendur, Rina tanpa sadar membocorkan rahasia yang tak seharusnya ia ucapkan. Ibu kan nggak lakuin itu. Sebenarnya, Bu, ibu dengerin ya. Ini semua gara-gara Mbak Ayu ngeyel, nggak mau nurut sama Mas Bima, rencana buat masukin ibu ke panti. Terus jual rumah buat modal bisnis Mas Bima dan buka butik buat aku. Itu Mbak Ayu yang nentang mati-matian, terus dia berantem sama Mas Bima, sampai akhirnya jadi gitu. Ini nggak ada hubungannya sama ibu. Jadi ibu jangan mikir buat pasang badan nanggung dosanya. Demi menghibur dan menenangkan saya, Rina membisikkan kenyataan yang mengerikan. Ini tepat di telinga saya. Saya menyembunyikan wajah di balik tangan dan menggigit bibir tanpa suara. Tidak ada air mata yang keluar. Saya bahkan tidak merasa sedih. Darah di sekujur tubuh saya benar-benar terasa membeku. Jantung saya terasa kosong melompong. Anak kandung saya, darah daging yang saya lahirkan, anak ini ternyata juga komplotan bajingan itu. Tas mewah dan TV baru, ini dibeli dari nyawa Ayu. Oh, begitu ya. Ternyata begitu, ya. Rina, ibu benar-benar tidak tahu soal itu. Saya menjawab sambil terisak palsu. Betapa dingin dan bergetarnya suara saya saat itu, putri bodoh saya ini sama sekali tidak menyadarinya. Makanya, ibu jangan ngomong yang aneh-aneh ke polisi. Bilang saja nggak tahu. Nanti Mas Bima yang urus cari pengacara buat beresin semua. Ibu diam saja, oke? Rina memperingatkan saya dengan sungguh-sungguh. Saya membalas dengan menggenggam tangannya erat-erat. Tangan itu terasa begitu dingin, dan dalam hati, saya bersumpah ribuan kali. Ya, Rina. Sekarang ibumu ini tidak akan diam saja. Perbuatan kalian berdua akan kuingat dalam-dalam dan kubalas satu persatu. Sambil memegang tangan putri saya yang tak berasa hangat itu, di tengah pusaran neraka, saya bersumpah akan melakukan balas dendam yang paling kejam sekaligus menyedihkan. Setelah keluar dari rumah Rina, saya tidak langsung ke kantor polisi. Dengan langkah gontai saya pulang ke rumah, mengunci pintu depan, dan langsung ambruk di lantai. Ponsel di tangan saya jatuh berbunyi tuk, tapi saya bahkan tidak punya tenaga untuk mengambilnya. Mesin kecil yang merekam percakapan dengan Rina, itu terasa panas seperti besi cap stempel. Saya bersandar di lantai ruang tamu, yang dingin. Lupa bahwa malam semakin larut, dan hanya duduk diam cukup lama. Semalaman saya memutar ulang rekaman suara Rina puluhan, ratusan kali. Ini, gak ada hubungannya sama ibu, suara bodoh anak saya yang menenangkan saya. Itu gara-gara Mbak Ayu yang ngeyel gak mau nurut. Suara tak tahu malu yang melempar semua kesalahan pada almarhumah Ayu. Setiap kali mendengar suara itu, sudut dada saya terasa disayat pisau, namun, anehnya tidak setetes pun air mata yang keluar. Emosi bernama kesedihan, sepertinya sudah mengering sepenuhnya. Yang tersisa kini hanyalah kemarahan, dingin yang menusuk tulang,
dan tekad yang mengeras lebih kuat dari baja. Tekad untuk menghukum dosa anak-anak saya dengan tangan saya sendiri. Keesokan paginya, setelah semalaman terjaga menyambut fajar yang remang, saya memaksakan diri bangkit. Saya masuk ke kamar mandi dan mencuci muka dengan air dingin. Di cermin, berdirilah seorang wanita tua dengan wajah asing, keriput di sekitar, matanya tampak lebih dalam seolah menua 10 tahun dalam semalam, dan di sudut bibirnya terselip aura membunuh. Menatap lurus ke wajah itu, saya membasuh bersih sisa-sisa naluri keibuan terakhir yang saya miliki. Saya menelepon detektif yang menangani kasus ini, dan memintanya bertemu saat itu. Juga, di sebuah kedai kopi yang sepi di dekat kantor polisi, saya berhadapan dengan detektif itu, dan tanpa banyak bicara, saya memutar file rekaman di ponsel. Begitu suara Rina terdengar jelas, wajah detektif itu yang awalnya bingung, berubah terkejut, dan akhirnya menjadi syok berat. Dia kehilangan kata-kata dan hanya bisa menatap saya dan ponsel bergantian. "Ibu, apa ini benar? Suara anak perempuan ibu?" "Ini suara Rina, anak saya. Dia sekongkol dengan Bima. Mereka mau membuang saya ke panti Werda, menjual rumah saya dan bagi-bagi uangnya. Karena ayu saya menghalangi niat mereka, ayu saya yang baik dan malang." Saya tidak sanggup meneruskan kata-kata saya. Detektif itu mengusap wajahnya dengan ekspresi rumit, lalu berkata dengan nada tegas, "Ibu, sekarang semuanya sudah jelas. Ini adalah permufakatan jahat. Kami akan segera memanggil anak ibu untuk diperiksa. Kalau ibu setuju, kami akan minta surat perintah penangkapan paksa jika perlu." Sore itu juga, Rina ditangkap atas tuduhan keterlibatan dalam konspirasi pembunuhan. Rekaman suara yang saya serahkan adalah bukti telak yang tak terbantahkan. Saat diseret ke kantor polisi, awalnya Rina menolak keras, berteriak bahwa ibunya sendiri yang memfitnahnya. Tapi setelah mendengar rekaman suaranya sendiri, ia langsung hancur seketika. Dari yang saya dengar nanti dari detektif, Rina mengakui semuanya di ruang interogasi. Demi bertahan hidup, demi mengurangi hukumannya, dia melemparkan semua kesalahan pada kakaknya, Bima. Sifat egois dan pengecutnya, itu tak berubah sampai akhir. Saya cuma disuruh Mas Bima. Yang pertama kali bilang, mau buang ibu ke panti dan jual rumah itu Mas Bima. Saya cuma bilang, kalau dapat uangnya, saya mau buka butik kecil, itu doang. Saya beneran gak ada niat buat bunuh orang. Melalui pengakuan putri saya akhirnya mengetahui keseluruhan rencana keji dan licik kedua bersaudara itu. Mereka berencana menjual apartemen yang saya kumpulkan seumur hidup. Bima akan memakai uangnya untuk bayar utang judi online, saham, dan buka usaha baru. Rina akan membuka butik pakaian mewah. Halangan terbesar rencana mereka adalah saya. Tapi karena tidak bisa mengusir saya secara terang-terangan, mereka membungkusnya dengan kata berbakti dan berniat mengirim saya ke panti Werda fasilitas mewah. Tapi rencana mereka menabrak karang besar. Menantu saya, Ayu, suatu hari Ayu tak sengaja mendengar percakapan mereka berdua yang berbisik-bisik di dapur. Mengetahui rencana itu, Ayu marah besar dan menentang, "Mati-matian, selama saya masih hidup, itu nggak akan pernah terjadi. Saya yang akan ngerawat ibu. Kalian berdua, buang jauh-jauh pikiran gila itu." Selama Ayu bertahan, mereka tidak bisa menjual rumah atau mengirim saya ke panti. Menurut Rina, sejak saat itulah, Bima mulai memikirkan cara untuk menyingkirkan Ayu. "Mas, Bima bilang, kalau nggak ada Mbak Ayu, semuanya beres. Mbak Ayu terlalu keras kepala, nggak bisa dipengaruhi kata-kata, jadi harus dibikin kayak kecelakaan. Mas Bima tahu Mbak Ayu sering pusing, jadi dia mau manfaatin itu. Dan akhirnya, pada hari kejadian, Bima mengeksekusi rencana iblis itu. Dia tahu, Ayu sering minum teh kamomil. Beralasan susah tidur, dia beli obat penenang dari apotek dan diam-diam mencampurkan beberapa butir ke dalam teh Ayu. Ayu yang tidak curiga meminum teh yang disodorkan Bima dengan kata-kata manis, "Kamu kelihatan capek, ini diminum biar tidurnya nyenyak." Efek obatnya mulai terasa. Bima mengincar momen itu. Sengaja memancing Ayu ke dekat tangga rumah tangga dan membahas panti Werda lagi. "Kamu beneran mau bersikap begini sampai akhir? Aku ngomong baik-baik ya, mending kamu nyerah." "Enggak, kamu yang nyerah. Besok juga aku ceritain semuanya ke ibu." Pertengkaran memanas, dan Bima sengaja mendesak posisi Ayu mundur mendekati bibir tangga, menciptakan suasana mencekam. Dalam kondisi setengah sadar karena pengaruh obat penenang, panik dan ketakutan, Ayu melangkah mundur hingga akhirnya salah injak dan terpeleset. Bima memang tidak mendorong Ayu secara langsung,
Dia hanya merancang situasi sempurna agar Ayu jatuh sendiri, dan mungkin di saat-saat terakhir dia sedikit memberi dorongan sebuah cara yang sangat licik dan pengecut. Pengakuan Rina tidak berhenti di situ. Mereka bahkan sudah berencana membagi uang asuransi kematian Ayu setelah Ayu meninggal. Ternyata, Bima diam-diam mendaftarkan asuransi jiwa untuk Ayu tak lama setelah mereka menikah. Uang itu akan membuat modal usaha dan butik mereka makin lancar. Mendengar semua kebenaran itu, saya hanya bisa menatap kosong ke udara. Tidak, sedih, tidak marah. Hanya kehampaan luar biasa yang menindih saya. Anak-anak yang keluar dari rahim saya sendiri, hanya karena uang recehan, bersekongkol, membuang saya, dan merenggut nyawa menantu perempuan yang sudah kuanggap anak, secara berencana. Fakta ini menggoyahkan kepercayaan saya pada dunia dan kemanusiaan. Dari akarnya ini adalah pengkhianatan yang terlalu mengerikan. Sejak hari itu, di dalam hati saya, Bima dan Rina bukan lagi anak-anak saya. Kesempatan terakhir bagi saya, dengan nama seorang ibu, untuk memaafkan dan memeluk mereka, telah mereka tendang jauh-jauh. Sekarang mereka tak lebih dari musuh yang telah mendorong Ayu ke jurang maut tanpa berkedip sedikit pun. Saya bertekad, pertarungan ini tidak akan selesai hanya dengan mengungkap kebenaran. Selain hukuman hukum, hukuman sosial juga. Saya akan kerahkan segala cara untuk menjatuhkan mereka ke dasar neraka yang paling hina dan menyakitkan. Untuk menghibur arwah Ayu yang penasaran, dan untuk menunjukkan dengan jelas seberapa mengerikan harga yang harus dibayar karena membuang nilai kemanusiaan, saya rela menjadi ibu yang tak berbelas kasih dan penuntut balas yang kejam. Sehari setelah Rina ditangkap oleh polisi, dan segala rencananya terungkap dari mulutnya sendiri, saya terbangun oleh suara-suara berisik asing. Semalaman saya terjaga, baru sempat terlelap saat subuh. Di luar rumah, di lorong kompleks, terdengar keriuhan banyak orang, dan suara jepretan kamera, tanpa henti. Saya mengintip dari lubang pintu depan, dan tubuh saya seketika membeku. Para wartawan telah berkumpul, membuat barikade di depan pintu rumah saya. Di tangan, mereka tergenggam kamera-kamera besar dan mikrofon, berkerumun seperti kawanan, kelaparan menunggu pintu terbuka. Semua sudah tersebar ke publik. Dengan langkah, gontai saya ke ruang tamu dan menyalakan televisi. Di semua saluran berita pagi, wajah saya, Bima, dan Rina ditampilkan. Bersamaan dengan kata-kata provokatif, seperti syok, eksklusif, mengerikan, sang pembawa acara melaporkan kasus ini dengan nada menggebu-gebu. Seorang anak laki-laki yang kejam dan adik perempuannya yang bersekongkol, membunuh istri, kakak ipar demi merebut rumah ibunya sendiri kini ditahan polisi. Mereka berencana mengirim sang ibu ke panti werda, menjual rumahnya, dan karena sang istri menolak keras, dia disingkirkan dan direkayasa sebagai kecelakaan. Saya terduduk di sofa, menatap layar dengan pandangan kosong. Wajah saya diblur, tetapi wajah Bima dan Rina terpampang jelas, selayaknya kriminal kelas kakap. Kisah Malin Kundang era modern, saudara kandung berwajah iblis. Di bagian bawah layar, rentetan teks berjalan memuat kalimat-kalimat yang tak sanggup saya lihat terus mengalir tanpa henti. Telepon mulai berdering gila-gilaan. Kerabat jauh yang seumur hidup tak pernah berkabar, mantan tetangga, hingga nomor-nomor tak dikenal menelepon, bertubi-tubi. Saya tidak mengangkat satu pun, hanya mendengarkan dering telepon, itu bagai suara bising sambil menatap layar kosong. Anehnya, hati saya tenang, lebih tepatnya seperti ketenangan setelah dihantam ombak raksasa. Inilah yang saya inginkan. Sebelum disidang secara hukum, saya ingin menempatkan anak-anak saya di pengadilan lain. Pengadilan hujatan dan caci maki dari seluruh masyarakat. Agar dosa mereka tak cuma tenggelam sebagai tragedi keluarga biasa, tapi agar dunia tahu bagaimana akhirnya nasib orang-orang yang mengabaikan nilai kemanusiaan. Inilah tujuan lain dari pertarungan yang saya mulai. Seperti yang saya duga, hukuman dari publik jauh lebih cepat dan kejam daripada hukuman hukum. Sore itu juga, perusahaan besar tempat Bima bekerja mengumumkan pemecatan tidak hormat Bima karena menimbulkan keresahan sosial. Toko baju, yang hampir disewa Rina di sebuah ruko strategis dengan harga nyawa kakak, iparnya hancur berantakan setelah dilempari telur busuk dan dicoret-coret oleh warga yang murka. Kaca tokonya dipenuhi coretan cat semprot merah, jualan pakai, uang nyawa orang, dan parasit pengisap darah orang tua. Data pribadi mereka tersebar di internet dalam hitungan detik. Alamat, riwayat sekolah, hingga akun media sosial lawas mereka dikuliti habis-habisan. Ribuan komentar cacian menghiasi akun mereka. Orang-orang melihat foto-foto senyum bahagia masa lalu mereka dan mengutuknya sebagai si munafik, terutama di bawah unggahan lawas, Rina yang sok manis. Ibuku yang paling kuhormati di dunia. Berjejal sumpah, serapah kotor yang tak pantas diucapkan, keluarga besar pun berpaling. Kakak laki-laki saya, Pak De mereka, menelepon dan berkata,
Tari, rasanya aku pengen cincang mereka buat kamu. Mulai sekarang, aku nggak anggap Bima dan Rina keponakanku lagi. Coret mereka dari kartu keluarga, dia marah besar mewakili saya. Keluarga besan keluarga menantu, istri Bima, apalagi mereka sama sekali memutus kontak, pasti mereka bergidik jijik karena nama baik keluarga mereka tercoreng. Entah sudah berapa hari berlalu, seorang wartawan yang paling gigih nongkrong di depan rumah akhirnya menghubungi saya. Dia adalah reporter dari program jurnalisme investigasi yang paling saya percaya dan sering saya tonton. Dengan sopan, dia meminta untuk mendengar langsung cerita saya. Kami ingin mendengar cerita dari pihak ibu, publik sekarang mendukung ibu. Kalau ibu bersedia tampil dan menceritakan kebenaran kasus ini, serta sosok almarhumah menantu ibu, kami rasa itu bisa sedikit membantu menenangkan arwah beliau yang meninggal secara tidak wajar. Awalnya saya ingin menolak. Saya tidak ingin memamerkan tragedi hidup saya sebagai tontonan publik, tapi kalimat terakhir jurnalis itu membantu menenangkan arwah menantu, ibu menggerakkan hati saya. Ya, ini bukan untuk diriku, tapi untuk Ayu. Saya tidak bisa membiarkan dunia hanya mengingat Ayu sebagai korban tragedi yang tragis. Saya harus memberi tahu dunia betapa berani, kuat, dan berbaktinya dia. Saya memutuskan untuk menerima wawancara. Beberapa hari kemudian, saya duduk di bawah sorotan lampu terang di studio stasiun TV. Dikelilingi banyak kamera dan kru, serta pembawa acara yang duduk berhadapan dengan saya. Kalau orang biasa, mungkin akan gemetar, dan tak bisa bicara sepatah kata pun, tapi saya luar biasa, tenang. Saya tidak mau terlihat sebagai nenek tua yang menjadi korban, menyedihkan dan menangis meratap. Untuk hari ini, saya mengeluarkan dan memakai baju tupis warna hitam, yang paling rapi dan elegan yang pernah Ayu belikan, untuk saya. Rambut saya dirapikan di salon, dan saya memakai sedikit riasan tipis. Saya tidak mau diingat sebagai orang tua yang kusut masai dan kasihan, melainkan ibu yang kuat dan bermartabat yang berjuang melawan kejahatan. Wawancara dimulai dengan pertanyaan hati-hati dari sang pembawa acara. Tanpa tersendat sedikit pun, saya menceritakan apa yang terjadi dengan tenang. Bagaimana saya menyayangi Bima dan Ayu, betapa berartinya Ayu sebagai putri bagi saya. Bagaimana anak-anak saya dibutakan oleh uang hingga merencanakan hal keji, rekaman di MP3, catatan pinjaman bank, kesaksian tetangga, dan pengakuan putri saya. Saya membuang emosi sejauh mungkin dan hanya bicara berdasarkan fakta. Saya datang ke sini hari ini bukan sekadar untuk melaporkan kejahatan anak-anak. Saya, kata saya, menatap lurus ke kamera menjelang akhir wawancara. Saya datang untuk memberitahu dunia betapa bersinar dan berharganya sosok menantu saya, Ayu. Dia kehilangan nyawanya karena melindungi saya. Saya tidak ingin kematiannya. Yang mulia hanya dilupakan sebagai tragedi rumah tangga biasa. Suara saya bergema dengan tenang di dalam studio. Kasus ini mungkin bukan cuma cerita keluarga saya. Ini hanyalah contoh tragis tentang seberapa mudahnya pagar keluarga runtuh saat anak-anak hanya melihat orang tua sebagai mesin pencetak harta warisan. Saya harap semua orang tua di luar sana dihormati, dan semua anak-anak tidak lupa akan makna bakti. Dan saya datang ke sini untuk berjanji kepada Ayu saya di surga, bahwa ibunya ini pasti akan meluruskan ketidakadilan yang menimpanya. Setelah wawancara saya disiarkan, opini publik meledak tak terbendung. Masyarakat murka atas kejahatan amoral anak-anak saya, dan menangisi kemuliaan menantu yang mencoba melindungi ibu mertuanya hingga mati. Kemarahan itu berubah menjadi tuntutan massal agar hukum menjatuhkan hukuman terberat, menekan pengadilan. Lewat cara inilah, saya menjadikan seluruh masyarakat sebagai sekutu. Saya menciptakan jaring kepungan terbesar dan paling menakutkan untuk menguruk anak-anak saya. Waktu terus berlalu dan akhirnya tiba hari sidang perdana. Sejak pagi buta, saya sudah bangun dan memakai setelan jas hitam. Saya membelai foto almarhumah Ayu cukup lama, lalu berbisik pelan pada wajah anak yang tersenyum cerah di foto itu. Ayu, anakku, hari ini ibu bakal lihat langsung bajingan-bajingan itu dihukum. Tolong saksikan dari atas sana. Ya. Ruang sidang penuh sesak dengan pengunjung, dan wartawan hingga tak ada ruang berpijak. Di tengah bisik-bisik dan kilatan lampu kamera, saya duduk di kursi paling depan, tak goyah sedikit pun, menunggu sidang dimulai. Tak lama, bersamaan dengan suara dingin terdakwa memasuki ruang sidang, pintu samping terbuka dan anak-anak saya muncul. Bima dan Rina memakai baju tahanan dengan kepala tertunduk dalam-dalam, serta borgol melingkar di tangan mereka. Hanya dalam hitungan bulan, penampilan mereka berdua berubah total. Rambut Bima yang biasanya klimis kini terlihat kusam, dan wajah Rina yang selalu di makeup menor kini pucat tanpa rona darah. Mereka duduk di kursi terdakwa sambil menunduk ke lantai, seakan takut bertatapan dengan saya. Melihat pemandangan itu,
di hati saya tidak muncul rasa kasihan atau iba sedikit pun, yang mendidih hanyalah rasa muak dan jijik yang dingin. Sidang dimulai, dan persis seperti yang saya duga, perang lumpur pun terjadi. Pengacara Bima dan Rina saling melempar argumen, mengklaim bahwa klien mereka masing-masing bukanlah pelaku utama. Pengacara Bima berdalih, terdakwa terpaksa terseret dalam kejahatan ini untuk memenuhi sifat konsumtif dan kehaluan adik perempuannya, sama sekali tidak ada niat membunuh sejak awal. Sebaliknya, pengacara Rina membela, terdakwa hanya mengikuti perintah intimidatif dari kakaknya. Dia adalah korban lugu yang tidak pernah membayangkan kakaknya akan benar-benar membunuh seseorang. Melihat mereka saling melempar tanggung jawab untuk meminimalkan hukuman, sungguh perbuatan yang sangat menjijikkan. Target serangan mereka selanjutnya adalah saya. Secara bergantian, pengacara-pengacara itu bangkit dan memojokkan saya sebagai ibu mertua sekaligus ibu kandung berdarah dingin yang menghancurkan keluarga. Terdakwa tumbuh besar dalam kondisi kekurangan kasih sayang dari ibunya, saudari Lestari, Ibu Tari. Saksi memberikan rumah kepada anak laki-lakinya, namun tetap tinggal bersama dan mencampuri urusan rumah tangga mereka. Selain itu, saksi sangat pilih kasih dan terang-terangan hanya menyayangi menantunya, sehingga membuat anak kandungnya, terdakwa Rina, merasa sangat terkucilkan. Lingkungan keluarga yang seperti inilah yang mendorong para terdakwa ke jurang keputusasaan dan menjadi pemicu utama tragedi ini. Bangku pengunjung langsung riuh. Beberapa orang sepertinya mengangguk setuju dengan argumen pengacara yang terdengar masuk akal itu. Saya merasa darah saya naik ke ubun-ubun, tapi saya menahannya kuat-kuat dan menggigit bibir. Tidak, apa-apa. Sekalipun mereka mau mengotoriku dengan kebohongan macam apa, kebenaran tidak akan berubah. Akhirnya, tiba saatnya saya berdiri di kursi saksi. Saya tidak gugup sama sekali. Saya berjalan naik ke podium, disumpah, dan duduk di kursi saksi. Lalu saya menyapu pandangan, menatap hakim, jaksa, pengunjung, sidang, dan di kejauhan, dua anak saya yang duduk di kursi terdakwa. Menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum, saya bersaksi dengan tenang tentang semua yang terjadi selama ini. Bagaimana saya sangat menyayangi Bima dan Ayu, seberapa berharganya Ayu bagi saya, bagaimana rencana busuk yang mereka susun, dan bagaimana Ayu harus menemui ajalnya. Selama kesaksian saya berlangsung, ruang sidang seketika hening bak, disiram air. Masalahnya adalah ketika sesi interogasi silang, cross-examination, dari pengacara pembela. Pengacara Bima menatap saya dengan tatapan tajam dan melemparkan pertanyaan. Apakah saksi mengakui bahwa meski telah menghibahkan rumah kepada putranya, saksi tetap tinggal di rumah itu, mencampuri privasi pasangan suami istri tersebut, dan bersikap seperti penguasa rumah yang sebenarnya tidak. Saya tidak memberikan sekadar bangunan rumah kepada anak saya menghadiahkan sebuah keluarga yang hangat. Dan sebagai orang tua di keluarga itu, saya hanya berkewajiban mengawasi agar anak-anak tidak salah jalan. Kali ini pengacara Rina maju. Apakah saksi mengakui fakta bahwa saksi dengan jelas bersikap pilih kasih terhadap menantu, Ayu, dan mendiskriminasi anak kandung, saksi sendiri, Rina, sehingga menghancurkan hubungan ibu dan anak? Saya tidak pernah mendiskriminasi anak-anak saya. Tapi, sangatlah wajar dan manusiawi bagi seorang ibu untuk lebih condong hatinya kepada anak yang benar-benar berbakti dan menghormati orang tua. Saya hanya memberikan kasih sayang lebih kepada anak yang menunjukkan rasa hormat dan bakti tulus pada saya. Mendengar jawaban saya yang tegas dan tak tergoyahkan, para pengacara kehabisan kata-kata untuk menyerang, raut kepanikan terlihat jelas di wajah mereka. Terakhir, jaksa bertanya apakah ada pesan terakhir yang ingin saya sampaikan pada para terdakwa. Saya memalingkan wajah, dan untuk pertama kalinya, saya menatap langsung ke mata kedua anak saya di kursi terdakwa. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan kebencian. Aku memberi kalian kehidupan, dan aku memberikan rumah, tempat kalian bernaung. Suara saya mengalun tenang di seluruh ruang sidang. Tapi kalian justru berniat membuangku, dan karena menantuku, putriku, satu-satunya menghalangi keserakahan kalian yang menjijikkan itu, kalian bunuh dia dengan tangan kalian sendiri. Rina mulai terisak, dan Bima menunduk dalam-dalam. Saya melanjutkan kata-kata, hari ini, aku berdiri di sini bukan sebagai ibu dari kalian. Aku berdiri di sini sebagai ibu mertua putriku, Ayu, untuk menuntut dosa-dosa kalian, para musuh, para pembunuh. Saat aku menatap kalian sekarang, yang kulihat bukan lagi anak-anakku, yang kulihat hanyalah 2 ekor monster serakah yang melahap putriku dengan ganas. Setelah saya selesai bicara, desahan tertahan terdengar dari bangku pengunjung. Yang mulia majelis hakim, tolong ajarkan pada
monster-monster ini betapa beratnya dosa karena mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Saya memohon dengan sangat, jatuhkanlah hukuman yang paling berat dan menakutkan bagi mereka, agar Ayu, menantu saya, bisa memejamkan mata dengan tenang di surga. Beberapa hari setelah kesaksian saya, sidang putusan akhir digelar. Hari itu, ruang sidang bahkan lebih padat merayap daripada sebelumnya. Saya pun duduk di baris paling depan, menanti momen penentuan. Akhirnya, hakim ketua membuka mulutnya yang berat. Terdakwa Bima telah mengabaikan kewajiban merawat korban. Orang tua berniat menelantarkan ibu kandungnya, dan karena istrinya menentang hal tersebut, ia secara berencana mengakibatkan kematian istrinya. Menimbang bahwa kejahatannya sangat biadab dan tidak ada tanda-tanda penyesalan, pengadilan menilai perlu untuk mengisolasi terdakwa selamanya dari masyarakat. Dengan ini, menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada terdakwa Bima. Tok, 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 mendengar ketukan palu, Bima langsung lemas dan ambruk di kursinya. Terdakwa, Rina, terbukti secara aktif bersekongkol dan berpartisipasi dalam rencana kakak, kandungnya, serta memegang peran krusial dalam kejahatan yang menghancurkan tatanan moral keluarga. Oleh karena itu, tanggung jawab pidananya sama sekali tidak bisa dianggap ringan. Dengan ini, menjatuhkan vonis penjara 20 tahun kepada terdakwa Rina. Tok, 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 kali ini, Rina berteriak histeris, enggak, bukan aku, sambil meronta-ronta di tempat. Penjaga tahanan langsung menyerbu masuk dan menyeret mereka berdua keluar. Melihat mereka diseret sambil meraung-raung, saya hanya menonton dalam diam tanpa ekspresi. Sedikitpun, semuanya telah berakhir. Saat keluar dari pengadilan, sinar matahari yang menyilaukan menerpa wajah saya. Cukup lama saya berdiri di tangga pengadilan, mendongak menatap langit biru. Lalu, saya merasakan setetes air mata panas yang sudah sangat lama tidak keluar, mengalir di pipi saya. Itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kelegaan karena saya akhirnya telah membayar lunas hutang saya pada Ayu. Setelah sidang usai dan monster-monster yang dulunya menyandang gelar anak itu hilang di balik dinding dingin penjara, waktu yang sangat panjang dan asing pun menghampiri saya. Rumah yang ditinggalkan Ayu dan tempat saya menghapus keberadaan kedua anak saya. Kini bukan cuma kosong melompong, melainkan terasa seperti kuburan raksasa. Saya menghabiskan beberapa hari dalam keheningan yang mengerikan itu. Jika bangun pagi, karena kebiasaan, saya memanggil nama Ayu, lalu menyadari tempat di sebelahnya kosong, dan menutup mulut rapat-rapat. Tak lama kemudian, semua prosedur hukum pun selesai. Dengan terbuktinya fakta kejahatan Bima, perjanjian hibah rumah saya ke Bima dibatalkan karena dianggap hibah atas dasar pelanggaran hukum. Sertifikat rumah itu kini kembali sepenuhnya atas nama saya. Rumah ini adalah hasil keringat dan darah saya seumur hidup, dan sekaligus rumah yang dibayar dengan nyawa Ayu. Sambil memegang sertifikat hak milik, saya berkeliling memandangi rumah. Tidak ada satu sudut pun yang tidak disentuh oleh tangan Ayu. Tanaman hias yang tumbuh, diterpa sinar mentari di jendela ruang tamu, piring-piring yang tertata rapi di rak dapur, hingga kursi santai empuk yang ada di kamar saya. Semua ruang menyimpan kenangan bahagia bersama Ayu, tapi di saat yang sama, di balik kenangan itu, bayangan hitam pengkhianatan dan keserakahan menjijikkan dua anak kandung saya menari-nari. Saya sadar, saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi di rumah ini. Rumah ini bukan lagi tempat istirahat bagi saya. Ini hanyalah belenggu raksasa, percampuran antara kebahagiaan dan tragedi, yang harus segera saya lepaskan. Setelah berpikir berhari-hari, saya mengambil keputusan besar. Saya akan menjual rumah ini, menjual segala yang saya punya. Dan dengan uang itu, saya akan memulai suatu pekerjaan untuk Ayu, dan untuk orang-orang lain di luar sana yang senasib dengan Ayu. Saya memanggil agen properti dan menjual rumah itu. Mungkin, karena saya memasang harga sedikit di bawah pasaran, rumah itu terjual jauh lebih cepat dari dugaan. Pada hari terakhir saya meninggalkan rumah itu, saya berdiri di tengah ruang tamu yang kosong, lama menatap bekas bingkai foto keluarga di dinding. Foto yang memperlihatkan 4 orang tersenyum bersama itu, sudah saya robek dan bakar dengan tangan saya sendiri tepat pada hari sidang putusan. Sekarang, di rumah ini tidak ada masa lalu maupun masa depan saya. Tanpa penyesalan sedikit pun, saya mengunci pintu depan dan membalikkan badan. Membawa uang besar hasil penjualan rumah, orang pertama yang saya temui adalah pengacara saya dan pakar kesejahteraan sosial. Saya menjelaskan rencana saya pada mereka. Mengetahui kisah saya dari berita, mereka sangat berempati dengan niat saya dan mulai aktif membantu. Setelah persiapan beberapa bulan, akhirnya saya berhasil mendirikan sebuah yayasan kecil. Dan atas nama yayasan itu, saya membeli sebuah rumah 2 lantai yang asri di pinggiran kota Bogor.
Rumah itu direnovasi menjadi Panti Werda, sebuah rumah singgah, tempat para lansia yang dibuang oleh anak-anaknya dapat beristirahat sejenak dengan damai. Semua kamarnya menghadap ke selatan agar mendapat sinar matahari, dan saya memasang pegangan tangan di setiap sudut rumah demi kenyamanan lansia yang lututnya bermasalah. Di halaman, saya merawat kebun kecil agar kami bisa menanam sayur bersama, dan menempatkan TV layar lebar serta sofa empuk di ruang tengah. Sama seperti Ayu yang mendandani rumah demi saya pun mengisi panti ini dengan sepenuh hati. Dan akhirnya, hari pembukaan rumah singgah itu tiba. Saya memaku sebuah papan nama kecil namun kokoh di pintu masuk. Di situ terpahat tulisan dari tulisan tangan saya sendiri, Panti Werda Ayu. Banyak orang yang datang di acara peresmian. Bapak detektif yang membantu kasus, saya sampai akhir, ibu muda penghuni nomor 502 yang memberanikan diri bersaksi tentang kebenaran, dan orang-orang yang membantu pendirian yayasan, semuanya bertepuk tangan dan ikut bahagia seolah ini acara mereka sendiri. Saya berdiri di depan mikrofon, membungkukkan badan memberi hormat pada para tamu yang datang. Hari ini, Panti Werda Ayu resmi dibuka. Dengan suara bergetar, saya mulai bicara. Rumah ini dibangun dari ketulusan hati seorang putri yang berusaha melindungi ibunya. Saya harap semua lansia yang datang ke rumah ini bisa merasakan hangatnya hati anak saya dan bisa sejenak melupakan beban pikiran untuk mendapat kedamaian. Semoga semua anak di dunia ini mau sesekali memikirkan beban berat di pundak orang tua mereka. Dan semoga semua orang tua di dunia ini tidak lagi meneteskan air mata karena ulah anak-anak mereka. Ayu saya di surga sana pasti juga sedang menatap tempat ini dengan perasaan yang sama. Pidato singkat saya selesai, dan orang-orang kembali memberikan tepuk tangan meriah. Mendengar riuhnya tepuk tangan itu, saya mendongak menatap langit biru nan jauh di atas sana. Ayu, kamu, lihat kan? Nama kamu sekarang menjadi penghiburan yang hangat bagi orang lain. Setelah acara peresmian selesai, saya pergi sendirian ke rumah Abu tempat Gucci Abu Ayu disimpan. Di foto kecil itu, Ayu masih tersenyum paling cerah sedunia. Saya dengan hati-hati meletakkan setangkai krisan putih dan foto papan nama Panti Werda Ayu di depan Gucci-nya. Ayu, anakku, sekarang semuanya benar-benar sudah berakhir. Saya berbisik pelan sambil membelai bingkai kaca yang dingin. Orang-orang yang menyakitimu itu akan menanggung dosanya dalam waktu yang sangat lama. Dan namamu sekarang sudah berubah menjadi rumah yang sangat indah, yang akan melindungi para orang tua yang kesepian dan menderita. Jadi kamu, sekarang letakkanlah semua bebanmu di sana, jangan sakit lagi, jangan bersedih lagi, istirahatlah dengan damai. Tepat saat itu, saat saya mengucapkan kalimat tersebut, saya mendengar suara klik, seolah sesuatu di dalam diri saya baru saja terputus. Dan dari kedua mata saya, semua air mata yang selama ini saya tahan, mengalir deras layaknya sungai yang panas. Ini bukan air mata kesedihan, bukan juga air mata kemarahan. Ini hanyalah rasa rindu yang amat sangat mendalam, rasa bersalah, dan rasa terima kasih yang luar biasa untuk Ayu. Cukup lama saya memeluk foto Ayu dan menangis meraung-raung seperti anak kecil. Setelah puas menangis, anehnya hati saya terasa jauh lebih ringan. Waktu balas dendam yang bagai neraka telah usai, dan sepertinya kedamaian akhirnya menghampiri saya juga. Saat saya keluar dari rumah Abu, matahari sudah mulai terbenam. Langit di sebelah barat berubah warna menjadi merah dan hangat, persis seperti warna daging buah sawo matang kesukaan Ayu. Sambil memandang semburat senja itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, benar-benar setelah sekian lama, saya tersenyum tipis. Besok, saya harus menyambut tamu pertama yang akan datang ke Panti Werda Ayu. Kini, saya bukan lagi ibu yang pendendam, melainkan seseorang yang akan menjalani sisa hidup dengan menyebarkan kehangatan hati Ayu. Karena, itu akan menjadi cara saya untuk mengingat putriku Ayu, untuk selamanya.